Hai Sobat Hukum, balik lagi di podcast JDH KPU Kabupaten Bogor. Tempat di mana pasal-pasal berat menjadi obrolan santai, santai bahas hukum, serius jaga keadilan pemilu. Tema kali ini adalah tentang integritas dan etika penyelenggara pemilu. Let's go, kita bahas sama-sama. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah sehat, Kang Brian. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, mungkin Bapak bisa berkenalan dulu begitu. Baik, nama saya Adi Saputro. Saya diamanati di KPU Kabupaten Bogor sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan internal, yang alhamdulillah sudah genap 1 tahun 11 bulan keanggotaan saya. Ya, baik Pak. Dan fun fact ya, Sobat Hukum, bahwa ternyata Pak Adi ini pernah bekerja di Bawaslu RI kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Nah, boleh betul. ceritain Pak Ya, waktu itu? saya memang pernah sebagai staf di Bawaslu Republik Indonesia. Iya, Itu. artinya pas banget lah gitu ya, diamanahi dengan jadi kadip pengawasan Iya, ya, atau hukum dan hukum lah ya pengawasan, begitu iya. ya. Baik Pak Adi, mungkin kita langsung aja ya ke pembukaan diskusi begitu. Baik. Karena tema kita integritas dan etika penyelenggara pemilu, mungkin saya akan awali dengan apa sih integritas bagi penyelenggara pemilu, Pak? Oke, berbicara persoalan integritas, memang integritas ini harus dipunyai oleh seorang penyelenggara pemilu dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Apa sih nilai-nilai yang menyangkut integritas ini? Integritas ini ada di mana mencangkup moral, etika, maksudnya Iya. profesionalitas yang harus memang dipunyai oleh seluruh penyelenggara pemilu, seperti itu. Siapa? Seberapa penting Pak integritas itu bagi penyelenggara? Berbicara seberapa penting, itu adalah sebenarnya modal utama terkait mengenai integritas, karena integritas ini modal atau pondasi sebagai seorang penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan helatan pemilu, di mana apabila modal utama integritas tidak dipunyai oleh seorang penyelenggara pemilu, maka legitimasi pemilu itu bisa diragukan gitu. Iya. Karena itu modal awal seorang penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kerja-kerja kepemiluannya. Iya. Oke Pak. Terus terkait integritas Pak dan etika dalam konteks pemilu, pandangan Bapak? Integritas dan etika ini memang adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan, integritas itu adalah nilai seseorang penyelenggara pemilu khususnya yang harus dipunyai, sehingga dalam melaksanakan kerja-kerja kepemiluannya dia punya rasa kejujuran, khususnya keadilan, gitu loh. Kalau bicara etika, nanti ini akan ada namanya moral. Etika ini kan selalu disangkut pautkan oleh moral kan. Nah itu, jadi antara integritas dan moral ini harus berbarengan, gitu loh, tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Siap Pak, baik. Dan juga mungkin berbicara persoalan masalah
integritas ini juga dituangkan di Undang-Undang Kepemiluan Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 3 itu loh. Pasal 3 di mana di situ ada namanya prinsip luber, jurdil dan adil. Nah, itulah mencakup undang-undangnya, dan juga pasal 22 huruf E Undang-Undang 1945 juga dituangkan di situ, seperti itu. Siap, baik Pak. Kalau misal tidak berintegritas Pak, pandangannya? Nah, kalau penyelenggara tidak berintegritas itu menjadi persoalan bagi seorang penyelenggara. Karena apa? Karena kalau seorang penyelenggara tidak mempunyai jiwa integritas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kerja-kerja pemilu, nanti di situ akan adanya kecurangan gitu loh. Ya bisa kita sudah melihat ya, ada namanya manipulasi suara misalkan, terusnya ada bahasa ininya lirik-lirik lah ke peserta pemilu. Nah, itu kan akan menjadi legitimasi dari publik nanti, ya kan. Pemilu yang tidak berintegritas ini tidak mempunyai legitimasi oleh masyarakat. Karena apa? Karena dalam menyelenggarakan pemilunya, seorang penyelenggara ini tidak berintegritas. Adanya kecurangan, proses yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh publik. Nah, itu akan dipertanyakan gitu loh. Iya, baik Pak, terima kasih. Sekarang mungkin saya mau lebih dalam ya pertanyaannya terkait apa yang kita bahas tadi ya, sobat hukum. Menurut Bapak, nilai apa aja yang harus dimiliki penyelenggara pemilu agar masyarakat itu percaya kepada penyelenggara? Ya itu yang tadi saya sebutkan di undang-undang itu: jujur, adil, berintegritas, terusnya tidak tebang pilih terhadap serta pemilu. Modal-modal seperti itu sangat harus wajib dipunyai oleh seorang penyelenggara pemilu, agar proses pemilu atau pemilihan itu berjalan dengan baik, prosesnya dipercaya oleh masyarakat, oleh publik, bahwa proses pemilu dan pemilihan itu terlegitimasilah oleh masyarakat karena faktor integritas seorang penyelenggara, sifat jujur, adil gitu loh. Terusnya tidak tebang pilih terhadap peserta pemilu, gitu loh. Baik Pak. Kalau terkait, menurut Bapak ya, nilai independensi atau netralitas itu bagi penyelenggara pemilu seberapa penting? Nah, terkait dengan netralitas, independensi penyelenggara itu memang harus dipunyai oleh seorang penyelenggara, karena dan independensi ini supaya penyelenggara ini tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak luar atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemilu ini, gitu loh. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu, keputusannya itu tidak berdasarkan intervensi dari luar, tapi keputusannya itu berdasarkan undang-undang. Jadi penyelenggara pemilu ini bekerja berdasarkan undang-undang. Baik Pak. Terus bagaimana KPU memastikan badan ad hoc yang di bawah itu profesional atau berintegritas kira-kira? Oke, berbicara persoalan ini persoalannya artinya dari seleksi ya. Seorang penyelenggara di tingkat PPK atau kecamatan, ini kan ada tahapan nanti namanya seleksi terbuka. Siapa saja yang boleh menjadi penyelenggara pemilu, itu bagian dari
andil masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pemilu nih. Iya. Jadi ada tahapan seleksinya. Nah, maksud saya siapa saja boleh menjadi penyelenggara pemilu khususnya di tingkat kecamatan. Yang terpenting adalah syarat ketentuan undang-undangnya terpenuhi. Iya. Salah satunya adalah dia bukan pengurus partai politik, Iya. atau dia bukan simpatisan partai politik. Iya. Nah, itu yang terpenting. Kalau apabila ada seorang penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, dia terindikasi sebagai pengurus atau simpatisan partai politik, nah itu bisa didiskualifikasi. Itu loh, itu ada prosesnya. Iya. Jadi proses tahapan seleksinya itu ada pendaftaran, tes, terusnya diceklah berkas-berkasnya, apakah ini terafiliasi oleh partai politik, simpatisan. Nah, di situ kan nanti kan ada terdeteksi tuh di sipol ya. Iya, ada Nah, sistem sipol. ada sistem ininya ya. Dilihat, kita cek nih di sipol ada nggak nama ini yang bersangkutan, dia ini pengurus partai atau simpatisan partai. Iya. Seperti itu. Oke. Baik, sobat hukum, artinya dalam memastikan badan ad hoc yang dibentuk apakah dia berintegritas atau profesional atau tidak, itu ternyata banyak mekanisme yang harus dilewati ya Pak. Betul. Begitu. Seleksi dari mulai pendaftaran, terus juga ada administrasi ya, seleksi administrasi. Iya, syarat gitu ya. syarat administrasinya juga pun harus terpenuhi. Jadi dalam tahapan seleksi di tingkat kecamatan atau PPK nih, seorang penyelenggara pemilu nih seleksinya sangat ketat nih, pendaftaran, seleksi. Nah, setelah itu nanti ada namanya tanggapan masyarakat. Nah, apakah yang bersangkutan itu terafiliasi partai politik? Nah, itu kan sangat ketat tuh. Artinya seleksi penyelenggara pemilu ini diawasi oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, berarti dari sampai ad hoc dibentuk dan orang-orangnya terpilih begitu ya. Artinya netralitas harus tetap terjaga. Betul. Terus dapat dipastikan bahwa ketika sobat hukum yang ingin mendaftar nanti kelak ya Pak ya, jadi penyelenggara ad hoc misalkan tingkat kecamatan, kalau pakai baju partai misalkan, otomatis sudah tuh. Itu udah pasti dicoret tuh, ditipu tuh namanya tuh. Artinya itu udah jadi bagian dari partai. Betul. Gitu. Jadi bahkan itu udah jelas. Bahkan misalkan di sipol pun ada terdeteksi begitu, dan itu bakal kelihatan. Nah, itulah kenapa tadi yang disampaikan oleh Kang Brian nih, bahwa netralitas itu seberapa pentingkah di penyelenggara pemilu. Nah, itulah netralitas itu sangat penting. Nah, contohnya tadi bahwa ketika dalam seleksi ini tidak terindikasi. Kalau misalkan seseorang yang menjadi penyelenggara pemilu, misalkan saya, sudah terafiliasi oleh partai, kan repot nih, ya kan? Nanti masyarakat melihat pemilu ini ya tidak jujur gitu loh. Ada cacat gitu loh. Istilahnya penyelenggara itu adalah panitia ya. Betul. IO-nya pemilu. Jadi harus betul-betul netral. Betul. Baik Pak Adi, ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalkan ada partai nih atau peserta pemilu ya yang mengganggu netralitas penyelenggara nih, apa yang dilakukan Pak? Kita lihat dulu nih, mengganggunya nih seperti apa dulu nih. Misalkan dia mengganggu tahapan misalkan. Itu yang ringan. Mungkin yang lebih prinsipalnya adalah suap lah, atau rubah hasil dan sebagainya. Nah, kalau itu kan sudah jelas tuh di undang-undang pemilunya. Jadi nanti ya akan ditindak. Gitu loh. Apabila ada salah satu partai politik yang mencoba untuk mengganggu hasil perolehan suara, nah itu akan ditindak. Nah,
di sini nih penyelenggara pemilu ini ada 3 nih. Jadi masyarakat harus pahami pemilu itu penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama KPU, Ya. yang kedua Bawaslu, yang ketiga adalah DKPP, Oh. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Oh. yang dimana DKPP ini sebagai check and balance gitu loh, check and balance bagi KPU dan Bawaslu. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu, nah itu akan ditindak oleh DKPP. Nah, terkait pertanyaannya Kang Berian, apabila ada salah satu partai yang mencoba mengintervensi, nah itu ada ranahnya nanti di Bawaslu, di apa namanya, di Gakumdu. Bagaimana proses Gakumdu? Nah, di situ nanti akan apa namanya, partai ini memang terbukti dia mengganggu prosesnya pemilu, nah itu akan ditindak berdasarkan undang-undang. Seperti itu. Baik Pak. Artinya simpelnya adalah tolak begitu ya. Betul, jelas itu tolak. Iya, ditolak gitu ya. Itu simpelnya dan tegas. Iya. Ya, Pak ya. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak nih ya, nilai yang harus dimiliki oleh pemilih kira-kira Pak, ketika pemilu itu sedang hype gitu, sedang apa ya, sedang gejolak-gejolaknya yang dilakukan masyarakat sebagai pemilih, apakah kemudian harus netral kah atau menjaga kestabilan atau seperti apa begitu? Maksudnya gimana? Maksudnya masyarakat nih, kita kan istilahnya ngobrol dengan sobat sobat hukum ya. Jadi sebagai masyarakat harus seperti apa menanggapinya? Iya, bagi masyarakat terkait perhelatan pemilu ini, ya masyarakat itu mempunyai hak, ya kan, mempunyai hak memilih dan dipilih, gitu loh. Mempunyai hak memilih dan dipilih berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu, gitu loh. Artinya, ya kan, masyarakat ini ketika datang ke TPS untuk memilih calon legislatif kah, presiden atau wakil presiden, ya kan, terusnya DPD, terus juga pemilihan bupati dan wakil bupati, ya harus independen juga, gitu loh. Masyarakat juga harus cerdas, gitu loh. Cerdasnya seperti apa? Ya tidak lagi diintervensi oleh calon-calon nih, gitu loh. Tidak diintervensi calon. Harus milih ini, harus milih itu. Nah, itu harus apa namanya, masyarakat memilih sesuai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat, berdasarkan hati nuraninya. Ya, hati nurani masyarakat. Ini hati nurani bukan berarti ke salah satu partai ya. ini harus dipahami juga nih. Itu harus hati-hati nih kita nih. Jadi masyarakat memilih berdasarkan pilihan yang dipilih oleh dia, tanpa adanya intervensi atau politik uang dan sebagainya. Artinya memilih itu hak prerogatif pemilih ya. Pemilih, itu betul. Hak istimewa dia ya. Betul. Diintervensi. Nah, itu kalau misalkan ada intervensi di undang-undang itu jelas. Itu nanti apa namanya, akan dipidanakan itu, gitu. Kalau ada yang mengganggu hak pilih seseorang, gitu. Jadi tidak hanya penyelenggara pemilu, masyarakat pun mempunyai apa namanya, integritas juga, gitu loh, dalam memilih pilihannya. Iya, baik. Tadi Bapak sudah katakan bahwa masyarakat punya hak memilih dan dipilih. Nah, dipilih itu apa Pak maksudnya? Dipilih, kalau dipilih dia kan menyalonkan gitu. Menyalonkan sesuai sama ya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu loh. Yang dia ya apa namanya, sudah mempunyai KTP, kualifikasinya menurut undang-undang memenuhi syarat, ya dia berhak untuk apa namanya, mengajukan untuk menjadi calon, seperti itu. Ya, baik Pak. Baik Pak, udah jelas ya sobat hukum tadi bahwa masyarakat
atau apa ya, teman memilih gitu ya, atau hak pilih untuk sobat hukum itu dibalikan lagi kepada hak prerogatifnya teman pemilih begitu ya Pak Betul, ya. betul. Jadi tidak ada intervensi lain dari orang lain begitu ya. Betul. Silahkan begitu. Baik, kita lanjutkan diskusi Pak. Nah, Baik. kira-kira integritas itu balik lagi Pak. Integritas itu munculnya dari siapa sih Pak? Maksudnya dari pribadi, kesadaran pribadi kah atau dari orang lain begitu? Nah, sebenarnya sifat integritas itu memang muncul itu sebenarnya harus dalam diri kita sendiri, Oh, gitu loh. Kalau kita sudah mempunyai sifat integritas ya. dan itu bisa menular ke orang lain, itu loh. Menginspirasi gitu. Ya, menginspirasi Ya, ya. apa namanya orang lain karena modal integritas itu eh, apa namanya bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti halnya proses misalkan nih proses pemilu apabila ada partai politik ya kan datang ke kita untuk misalkan ya memanipulasi suara. Nah, Iya, kita iya, bisa iya. menolak Iya, oke. gitu. Kita bisa menolak tuh Iya. bahwa jangan sampai penyelenggara ini diintervensi oleh pihak manapun. Iya. Nah, begitu juga kenapa kita bisa apa namanya menularkan ke orang lain? Iya, di KPO ini kan ada namanya sosialisasi, Iya, iya. sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, disitulah kita memberikan pemahaman kepada pemilih agar memilih pilihannya sesuai dengan pilihannya, gitu loh. Tidak ada intervensi dari manapun. Iya, Nah, iya. itu kan bisa menularkan tuh, Iya. ya kan? Dia menolak politik uang, Iya. misalkan. Nah, itu bagian dari edukasi kita ke masyarakat tuh, Iya, iya. bahwa penyelenggara yang perhelatan pemilu yang baik itu adalah ketika memang penyelenggaranya berintegritas. Oh, Gitu. iya. Artinya penyelenggara harga mati harus Iya. berintegritas ya Pak ya. Ya itu sobat hukum. Artinya dalam memilih itu hak sobat hukum semua begitu ya. Jadi dikembalikan lagi kepada teman pemilih di rumah masing-masing begitu. Baik Pak. Terus terkait KPU nih Pak, KPU Kabupaten Bogor, eh, bagaimana cara KPU untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat Ya, sejauh ini Pak? ya. Program-programnya mungkin atau seperti apa? Khususnya ya KPU Kabupaten Bogor ini, alhamdulillah dalam perhelatan penyelenggaraan pemilu kemarin di 2024 ya kan dan pilkada di 2025 itu berjalan dengan baik, lancar, aman, kondusif terutama itu. Nah, bagaimana KPU ini menjaga nih ya? Menjaga yaitu melaksanakan proses-proses tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu loh. Kalau kita sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan kerja-kerja tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya insya Allah terlegitimasilah oleh masyarakat bahwa memang penyelenggaraan pemilu kemarin ini di Kabupaten Bogor terlegitimasi oleh masyarakat Kabupaten Bogor, KPU-nya masih menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Gitu. Baik Pak. Artinya proses tahapan kemarin ya yang panjang itu dari pemilu sampai pilkada, artinya itu lurus saja gitu ya, sesuai perundang-undangan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Iya. Yang terakhir nih Pak, dari pemilu dan pilkada kemarin Pak, pelajaran yang Bapak ambil begitu, boleh Pak, silakan. Oke, pelajaran
pemilu dan pemilihan atau pilkada kemarin memang yang saya ambil dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin adalah KPU itu bekerja harus sesuai dengan relnya. Itu apa? Harus sesuai dengan undang-undang, Aturan hukum. aturan hukum. Ketika tahapan kampanye, aturan hukumnya PKPU-nya apa nih? Berbicara masalah kampanye, ya kan. Terus ketika masuk ke rekapitulasi, apa hukuman aturan di rekapitulasi di PKPKU-nya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan hal itu, insya Allah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan atau pilkada itu berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan perencanaan dari awal sampai akhir, yang alhamdulillah di Kabupaten Bogor ini berjalan dengan baik dan kondusif. Seperti itu. Iya. Baik, Pak. Baik, Sobat Hukum, itu tadi obrolan santai kita dengan Pak Adi. Terima kasih Pak Adi telah Sama-sama, menyempatkan waktunya berbincang santai bahas hukum. Santai bahas hukum, terus juga serius bahas keadilan pemilu. Betul. Begitu ya, sesuai dengan tema kita, Sobat Hukum. Baik, itu mungkin Sobat Hukum. Izin Kang Brian, ada lagi? ini saya mau menyampaikan Iya. kepada masyarakat Bogor, apabila memang masyarakat Bogor nih nanti dalam perhelatan pemilu 5 tahunan, ini kan bagian dari kepercayaan masyarakat Bogor kepada kita nih. Iya. Nah, artinya saya mengajak kepada masyarakat Bogor untuk, kalau berbicara pemilu, kita ada namanya laman JDIH. Nah, di mana di situ semua proses perhelatan tahapan pemilu dan pemilihan atau pilkada tertuang tuh di situ tuh, Di website ya? Iya, di website, di undang-undang tuh. Iya. Ada tuh undang-undangnya, PKPU-nya kah, undang-undang pemilunya, undang-undang pilkadanya. Artinya masyarakat bisa membuka websitenya KPU Kabupaten Bogor, khususnya di JDIH, terkait peraturan-peraturan dan tahapan semua proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan atau pilkada, seperti itu. Siap, Pak. Oke, Sobat Hukum, saya lupa tadi bahwa mungkin Pak Adi tadi ya ingin menyampaikan, mensosialisasikan bahwa proses tahapan atau apapun itu yang berkaitan dengan legalitas begitu ya, hukum begitu terkait legal, itu bisa diakses di website JDIH KPU Kabupaten Bogor, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Sama-sama Kang Sekali Brian. lagi saya terima kasih kepada Pak Adi yang telah menyempatkan hadir begitu ya, mengorbankan waktu pikirannya untuk berbincang santai dengan Sobat Hukum kali ini. Baik, terima kasih Sobat Hukum, sampai jumpa di lain waktu untuk pembahasan santai terkait bahas hukum begitu ya. Terima kasih, bye bye.